sekali lagi gue denger lo ngerjain cowok gue, abis. Ngerti? Cowok gue mungkin gak bakal ngapa-ngapain, dia bakal diem aja. Tapi gue pasti akan bikin perhitungan sama kalian berdua. Dibantu sama temen-temen gue, jangan dilupain. Banyak nih orang beraktivitas sekarang, lumayan kita dapetnya. Lah, pas banget. Gue baru dateng, Rena baru keluar. Kok bisa pas ya, Dok? Apa jangan-jangan ini petanda? Kalau gue sama Rena itu berjodoh. Iya. Bentar ya, ada klien. Yaudah kalau gitu kita tunggu di mobil ya, Ren. Dok. Dia nyamperin gua, Dok. Ya ampun, cantiknya kebangetan. Aduh, si Reina kesini lagi. Gimana kalau gue sampai ketahuan? Apa gue kabur aja ya? Tapi gue harus kabur kemana? Kim, maafin aja, Jim. Gue janji. Beneran gue janji. Kalian ngapain nunduk-nunduk gitu? Oh ini, Biangnya. ini biangnya nih. Kim, udah Kim. Cowok gak punya empati. Apa sih lo ngomong apa? Gue nggak ngerti. Brian, gue gak peduli ya mau lo jalan sama Luna kek, sama cewek lain kek. Gue gak peduli. Tapi kalau lo ngerjain cowok gue bener-bener peduli. Apa sih lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Lo gak usah pura-pura gak ngerti apa-apa deh, Brian. Gue tahu kok lo yang udah bikin beasiswanya Jimmy dicabut kan? Sampai-sampai dia tuh harus kerja buat ngebiayain kuliah dia. Udah dia kerja, habis itu lo kerjain juga. Dan soal orderan, Kiko sama Donald tuh udah ngaku. Gak mungkin kan mereka tiba-tiba ngerjain Jimmy tanpa disuruh sama lo? Ya kan? Dan soal beasiswa, siapa lagi yang bisa nyabut beasiswa orang seenak-enak dia kecuali lo, Brian? Jadi gue minta sama lo ya, tolong balikin beasiswanya Jimmy. Oke. Lo balikan dulu sama gue. Gue putusin Jimmy, nanti gue balikin beasiswanya. Gimana? Sekarang lo lihat, Brian. Semakin lo berusaha buat ngejauhin gue sama Jimmy, semakin kuat kita akan bergenggaman tangan ngelawan cowok aneh kayak lo. Ayo sayang, kita pergi aja dari sini. Bingung sama Brian.
Nggak usah mikirin game. Rena, Iya, Bu. Udah Dot, ntar juga dia kesini Dot. pasti dia modus, mau pesan minuman kaleng, minta anterin ke sini lah, minta ketemuan di situ lah. Iya juga sih, Bu. Kemarin-kemarin gitu. Orang seperti itu cuma buang waktu kamu aja. Percaya deh sama saya. Kalau kamu ngeladenin dia, yang ada waktu kamu habis. Padahal kalau kamu jualan di lapangan, saya yakin pasti banyak yang laku. Iya, Bu. Saya paham. Saya setuju sama Ibu. Kalau gitu, saya lanjut kerja dulu ya. Ini sih, Bu. Dia kesini, Dok. Udah kelar tuh ngobrolnya. Lah. Dok, kok malah masuk mobil? Dot, namanya juga kan lagi kerja, Dot. Kalau misalkan dia ketemuan sama lu kan, yang ada temen-temennya kehambat kerjanya, Dot. Bener juga sih. Tapi gua nggak boleh menyerah. Gua harus kejar mobil itu untuk mendapatkan cinta sejati gua. Dot, mau ngapain dikejar, Dot? Kagak usah, Dot. Kagak usah apa? Kagak usah menyerah. Nggak gitu maksud gue, Dot. Jangan. Let's go! Tapi aman kan kaki lo? Bah, ay macam mana ini? Ay gini, ay bapak cari kau, ay di pelosok sana. Bapak cari di sana dekat ruang basket. Tak ada, nggak tanya kau di sini sama Jimmy. Bapak baru mau mengucapkan sukses, ya selamat, karena kau sudah berhasil menggait sponsor. Makasih banyak loh, Iya, Pak. jadi memang kau tidak salah pilih. Kau pantas menjadi ketua panitia musik. Iya kan? Iya. Makasih banyak, Pak. Tapi sekarang ini saya ketemu Bapak bukan mau ngomongin konser musik, mau ngomongin yang lain. Kau ini. Pasti kau mau bahas masalah Beasiswa, Pak. beasiswa kan? Bener. Kau gak usah ngomong, Bapak udah tebak. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Brian tuh nggak seharusnya nyambut beasiswanya Jimmy gitu aja loh, Pak. Iya apa, Kimi? Ayo terus teranglah Bapak bilang sama kau. Ini kan yang ngasih uang atau yang kasih donasi, itu kan bapaknya Brian. Kim, lo ada kelas kan? Kita ke kelas aja yuk. Iya kan gue masih ngobrol. Bentar dong, Jim. Tapi kira-kira Bapak udah ngobrol belum ya sama bapaknya Brian soal beasiswanya Jimmy ini? Aduh, macam mana ngejelasinnya sama kau? Bapak coba pikirin lagi deh, Pak. Soalnya yang dilakukan sama Brian ke Jimmy itu jahat loh, Pak. Masa tiba-tiba beasiswanya dicabut gitu aja cuma karena Brian gak suka sama Jimmy? Bukan karena prestasinya Jimmy turun, sedangkan kita semua tahu Jimmy itu anak yang sangat berprestasi, Pak. Ya kan? Iya, kalau bicara itu aku tahu. Kalau si Jimmy ini memang smart, amazing, cerdas, spektakuler. Iya. Tapi apa boleh buat? Aku sudah berusaha untuk mengkontak, menelepon bapaknya si Brian. Tetapi tidak pernah nyambung. Di-reject lagi. Macam mana aku bisa berkomunikasi? Bapak, jujur. Sebetulnya bukan hanya si Jimmy aja yang dihapus beasiswanya. Tetapi sebetulnya semua mau dihapus. Tapi Bapak pertahankan macam mana? Supaya tetap ada. Begitu. Saya paham kok, Pak. Makasih juga ya Bapak udah coba berusaha. Dan pastinya saya akan berusaha kok, Pak. Kim, udah yuk. Iya, Pak. Tapi kan maksudnya Bapak bisa ngecek dulu nih. Makasih Iya, banyak iya, ya. silakan. Coba ya. dicek Kim. bagian Iya, yang silakan. kira-kira bisa menguntungkan. Iya. Kenapa sih lo tuh nggak ngebiarin gue ngomong dulu? Kim, udah lah. Kenapa lo nggak percaya sama gue? Udah gitu. Iya, tapi berarti lo mesti lepasin gue dulu, dengerin gue. Maksud gue nggak mungkin dong bokapnya Brian tuh ngasih donatur gede ke kampus kita, tapi dia nggak dapat benefit apa-apa. Iya terus? Ya kita harus cari tahu benefitnya apa. Terus kita pakai buat alat negosiasi, siapa tahu beasiswa lo bisa balik lagi, Jimmy.
Udahlah. Lo gak capek apa? Kok lo santai banget sih, Jim? Gini, Kim. Tadi gue mau ngomongin soal beasiswa ini ke lo. Reina, itu bukannya tadi temen lo ya? Mana? Kok mereka ngikutin kita sih? Masih. Pak, bisa cepetan dikit gak? Ada yang ngikutin kita ini. Oh. Ya, siap. Lah. Kok mobilnya malah ngebut? Tapi gua nggak boleh kalah. My love, I'm coming! Hey, Dot! Ya kali, mata lu, my love, I'm coming. Dot, pelan-pelan, Dot. Gue belum kawin nih, Dot. Lu enak belum kawin. Gua malah belum pacaran. Dot! Apa? Dot, udah balik kampus aja yuk, Dot. Urusan kampus, urusan belakang. Yang penting, cinta gua, I'm coming! Dot, pelan-pelan, Waduh, Didot! Dot! Dot lu, aduh, Dot lu nggak apa-apa, Dot? Aduh, mau gue bantuin lu. Bangun, Dot. Mobil. Mana mobil? Dot, lu bener-bener lu ya, Dot. Lunya dulu gimana? Lunya nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa. Sekarang mobilnya kemana? Lu lihat nggak ke arah mana? Aduh. Lu parah lu ya. Lu malah ngatain gua parah sih. Tadi ngatain gua parah, sekarang ketawa-ketawa. Maksud lu apaan? Dot. Itu tuh barusan, itu definisi jodoh nggak usah dikejar. Kalau jodohnya diem enak. Gua nggak usah ngejar kemana-mana. Nah kalau jodohnya lari masa gue diem aja? Ya gua kejar juga lah. Kalau gua nggak ngejar dia, yang ada nanti dia ditembak duluan. Gimana ya? Gue emang mau nembak si Reina. Tapi kalau gue tembak, gue nikung temen sendiri nggak ya? Aduh, mulai berasa kan? Kaki gue sakit. Motor gue rusak. Mulut gue pahit. Lu enak makan nasi, gue makan tanah. Wah, Adot. Hei, Zak. Sendirian aja, yang lain pada kemana? Gua kan emang selalu terlupakan, Jim. Si Aldo lagi bantuin si Didot ngejar gebetannya. Gua nggak tahu mereka pada kemana. Terus, lo kapan ngejar gebetannya? Ada dulu gebetannya, baru gua kejar. Kalau gua tiba-tiba ngejar cewek, yang ada gua disangka mau nyulik. Iya, Pak. Terus terang ya, masalah yang tadi, Bapak minta maaf sama kau. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Nggak usah terlalu dipikirin.
ada niat Bapak pingin ketemu sama rektor maupun sama Bapak dekan. Tetapi Bapak pendek. Kenapa, Pak? Karena Bapak lihat akhir-akhir ini nilai kau menurun drastis. Dan kau suka tidur di kampus. Tapi walau bagaimanapun, kalau nilai kau tiba-tiba berubah menjadi baik, kau tidak tukang tidur lagi di kelas seperti yang Bapak lihat, maka Bapak akan usahakan. Ya paling tidak kau beasiswa lagi lah, walaupun bukan dari bapaknya Brian gitu. Iya, Pak. Pertama-tama saya minta maaf ya, Pak, atas nilai saya. Kedua, saya bakal usahakan, Pak, semaksimal mungkin. Nah, begitu dong, yang semangat. Ya kan? Yang merubah diri kita adalah kita sendiri. Kau tunjukkan kualitas kau. Seperti Jimmy yang Bapak kenal dulu ya. Iya, Pak. Ya ampun, Kim, lo tuh kemana aja sih? Bukannya lo tadi bareng sama Jimmy, terus sekarang dia kemana? Kenapa sih your vibes tuh kayak negatif banget gitu loh hari ini? Are you okay? Gue nggak tahu guys. Gue habis ketemu sama Pak Bonar. Gue protes karena gue minta beasiswanya Jimmy dibalikin. Tapi kayaknya nggak bisa deh, dan cuma Brian yang bisa balikin. Aduh, gue bingung banget jadinya. Gimana ya? Tapi lo pokoknya harus tetap struggle, Kim. Lo nggak boleh mudah nyerah, oke? Kim, pokoknya lo jangan sampai kalah ya. Tapi kan lo pacaran sama Jimmy cuman pura-pura. Kenapa nggak putusnya pura-pura juga? Kenapa salah? Iya dong. Tapi yang kali ini kayaknya lo ada benernya deh, Nor. Tuh kan, bener. Iya, maksudnya gue jadi bisa bilang sama Brian kalau gue udah putus sama Jimmy. Ya kan? Kim, kok lo ngomong kayak gitu sih? Terus selama ini perjuangan lo apa? Mau lo biarin gitu aja? Percuma dong lo udah ngelangkah sejauh ini. Bener kata Poppy. Gimana caranya my bro Jim itu bisa ngejagain lo kalau lo bilang ke semua orang kalau lo udah gak pacaran lagi sama dia. Plus, my bro Jim bakal kehilangan haknya buat jagain lo, Kim. Dan somehow, Brian bakal bisa nguasain lo lagi, Kim. Bener juga. Tapi gue bingung banget. Karena kalau gue terus-terusan pura-pura pacaran sama Jimmy, itu artinya selama itu hidupnya Jimmy juga bakal susah gara-gara gue. Sedangkan gue gak bisa bantu dia banyak sekarang. Kondisi finansial gue aja lagi dibatasin banget sama bokap gue. Sabarnya lo, Kim. Sabar ya, jangan sedih lagi, Kim. Kita ada buat lo terus kok. Dibantuin tuh temen lu, kasihan stres banget, kelihatan kusut banget itu mukanya. Temen lu juga kan? Kenapa nggak lu aja? Ya kan lu juga temennya, tapi gue sih ogah ngebantuin dia lagi kayak gitu. Yang ada nih dia ngelempar bola ke muka gua, ntar gua bengep kayak si Jimmy. Ya, apalagi gua juga gak mau. Jadi ini lapangan basket kampus kita. Pakai siapa? Kok kayak kenal gitu? Kalau yang pakai kemeja hijau teh namanya si Donald. Satu lagi yang pakai jaket biru topinya kebalik terus mukanya galak teh namanya Kiko. Aneh ya? Iya emang aneh, mereka teh marah-marah mulu. Kiko gua, sosok lupa lu. Brian, lo gak kasihan apa sama Luna? Lihat dong itu dia makin parah. Gara-gara lo sih gagal terapi dia. Seharusnya dia tuh bisa relax sama lo. Makan kek atau nonton sama dia.
sekarang gitu. Ya udah ayo Brian, please ya, biar aku cepet sembuh amnesianya. Kita pergi sekarang. Oke. Alcak kak. Ya, aja. Dapat mau ngomong. Wah, iya Pak. Sebentar. Pak, mau ngomong apa Pak? Udah gini. Oh, saya tahu. Pasti Papa mau kasih saya beasiswa. Wah, terima kasih banget Pak, terima kasih. Siapa yang mau kasih kau beasiswa? Nilai kau aja jelek. Undang-undang ITE aja kau nggak paham. Macam mana? Belajar makanya kau yang cerdas. Untuk mendapatkan beasiswa harus smart, amazing pola pikir ke. Si Jimmy. Udah sini Bapak bilangin dulu. Emang ngomongin apa sih Pak? Udah sini dulu. Dekatin Bapak sama Aini itu. Bapak cinta kali sama dia. Pahamlah kau. Kau kondisikan ya kan. Kau mainkanlah dulu biar kami bersatu gitu. Kalau perlu kau kirim bunga dulu ya kan. Biar dia terpesona kan gitu. Gimana menurut kau? Aduh Pak, bukannya saya nggak mau Pak. Tapi saya juga butuh bantuan Pak. Ini malah Papa minta bantuan ke saya. Biar macam mana supaya dia sama Bapak suka lagi. Hatinya kembali ke Bapak. Aduh, saya kayaknya nggak bisa Pak. Aisyah, ya Bapak udah nggak bisa ngomong kayak gitu. Tolonglah. Aduh, gimana ya Pak? Za, udah bantuin. Lo gimana sih? Siapa tahu kan dengan lo bantuin, nilai lo yang hancur itu bisa naik. Dikit. Ya udah Pak. Saya mau Pak. Gitu dong, kau serius ini. Iya. Jangan bercanda kak. Iya Pak. Hah? Kita ya. Sebentar ya Jem ya. Iya Pak, saya bentar dulu Pak. Udah nggak usah. Pak, takut hilang Pak. Aduh. Kayak ada yang ngomong lagi. Lihat tuh si Brian lagi gandengan tangan sama Luna mau pergi. Tenang aja udah gue rekam. Biar jadi barang bukti nih. Tapi beneran deh Kim, kalau misalnya lo masih ngelanjutin hubungan lo sama Brian, pasti sekarang bakal jadi toxic relationship. Itu pasti. Dan gue bener-bener bersyukur akhirnya gue udah putus sama Brian. Dan jujur aja gue udah gak akan pernah mau lagi mikirin cowok kayak dia. Karena sekarang yang lebih penting buat gue pikirin, itu acara musik kita, supaya acara musik kita sukses. Sama satu lagi, gue harus mikirin juga gimana caranya gue bantuin Jimmy ngelarin masalah-masalah dia. Tapi gue pasti butuh bantuan kalian, guys. Oke, bantuin gue ya. Teman Jim. Alhamdulillah. Ini kan handphone gue. Kok bisa ketinggalan di situ sih? Dok, baru kali ini gue jatuh cinta. Tapi ceweknya nggak ada respon sama sekali. Emang biasanya lu direspon? Ya, cuma diludahin doang sih. Puas lo. Tawa lagi. Terus aja ketawain gua. Tapi Dok, gua heran deh. Gua kurang apa coba? Gua udah nyamperin dia, gua udah kejar-kejar dia. Gua udah jatuh dari motor, sampai motor gua masuk bengkel. Boro-boro dia ngerespon. Yang ada dia malah ngehindarin gua. Itu pertanda kalau lu emang harus nyerah, Dot. Enggak. Gua nggak bakal nyerah. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya gua nyerah. Gua cuman suka sama dia. Kalau sampai ada laki-laki lain yang ngedeketin dia, yang ngejar-ngejar dia, gua habisin, gua sikat,
Gue bikin dia kayak prakadel pokoknya. Habis aja pokoknya sama gue. Segitunya, Dot? Ya segitunya lah. Makanya gua nggak mau ngajak si Reza. Kalau sampai gua ngajak si Reza, yang ada dia suka lagi sama gebetan gua. Habis itu dia nikung gua. Udah kebaca gelagat si Reza. Tapi kalau lu nggak bakalan kan nikung gua? Ini kau ya, tuh. Ini banget, susah apa nih? Begitulah cinta bapak kepada mantan bapak itu. Lagian kau kan anak muda. Hah? Harus banyak minum air putih aja biar kau sehat. Ya kebalik. Ay, macam mananya? Ay, kau tolonglah dulu bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat nih, Pak. Bukannya saya nggak mau atau menolak. Tapi apa? Saya kalau soal percintaan suka gagal, Pak. Ah! Gagal dari mana? Bapak kenal kau. Cewek-cewek suka ngejar kau. Kau itu kan playboy. Kau jangan merendah macam itu. Enggak, Pak, tapi... Tapi apa lagi? Aduh, saja. Sebentar, Pak. Iya. Halo, Siska. Gua kan udah bilang sama lu jangan ganggu-ganggu gua lagi. Lu jangan kejar-kejar gua. Dah, mulai saat ini lu jangan ganggu hidup gua. Titik. Tuh, itu aja tuh cewek masih ngejar-ngejar kau. Pak, ay tolonglah. Ini tidak seperti apa yang Bapak pikirkan, Pak. Pak, sumpah. Aduh, Pak. Aduh, Bapak ini, Pak. Ay tolong dulu Bapak dekatkan dulu sama dia. Bapak cinta kali, sayang banget Bapak sama dia. Aduh, iya Pak, tapi jangan cokok kayak gini Pak. Nanti nggak enak Pak dilihat orang. Enggak Bapak. Apapun akan Bapak lakukan demi pujaan hati Bapak. Iya Pak, tapi jangan kayak gini Pak. Reza, ternyata loh. Pak, tuh Pak. Pak, tuh kan Pak. Jadi dilihatin orang Pak. Enggak, kau mau ngebantu Bapak? Iya Pak, saya akan bantu Pak. Udah Pak, tapi betul Bapak, ya? Iya Pak. Kau jangan bohong. Bener Pak, udah Bapak berdiri Pak. Gitu dong dari iya, Pak. tadi Udah, aja Pak, kau Pak. ah. Iya Pak, jangan kayak gini Pak, saya nggak enak Pak. Dok, malah ngelamun. Gua nanya sama lu nggak bakalan kan nikung gua? Nggak bakal. Iya. Gua percaya 100% sama lu. Karena lu tuh udah sohib banget sama gua. Sip. Aduh, gue kelupaan lagi ngerubah nama kontaknya Reina. Untung aja si Didot gak ngeliat. Dok, kok nggak diangkat tuh? Ya udah, gue angkat dulu ya, Dot. Setelah penjelasan tadi, pertanyaannya adalah... Aduh, kok mulai ngantuk lagi nih. Pak. Kan Bapak belum bertanya, Sa. Kenapa kau tunjuk tangan? Enggak, Pak. Maaf, Pak. Sebelumnya saya mau izin ke toilet sebentar. Ah? Ay, kau ada-ada aja kau. Udah sana. Permisi. Cepat kau. Iya, Pak. Jadi kalau kita bicara pasal, berarti itu mendekati pasal 442 ya. Parah nih. Aldo sama Didot nggak masuk demi cinta. Tapi Aldo berhasil nggak ya nyomblangin si Didot? Gue pengen denger ceritanya. Ini kelas juga rasanya ada yang kurang kalau nggak ada mereka. Cewek lu kan? Semoga berhasil. Gua doain. Semoga lu cepat jadian sama gebetan lu. Sukses. Amin. Thank you, Dot. Gue angkat dulu, Dot. Iya. Keluarkan rayuan gombal lu. Halo? Halo Aldo, kamu lagi kuliah nggak? Enggak, dosennya belum datang. Bukannya kamu lagi kerja ya? Kok bisa teleponan sama aku sih?
kamu nggak disiplin deh. Iya apaan sih? Aku lagi bete. Soalnya tadi dikejar cowok rese. Namanya Didot. Ya pokoknya mau namanya siapa kek, kamu jangan mau ya. Ingat, yang boleh deketin kamu itu cuma aku. Titik. Dih, ngapain larang-larang aku? Emang kamu pacar aku? Pacar juga bukan. Iya. Emangnya kamu belum punya pacar? Gimana ya? Punya nggak ya? Belum sih. Emang kenapa? Oh, beneran? Yes! Kok yes? Iya, lagian kan kalau aku bilang no, iya aneh. By the way, nanti malam kita ketemuan yuk di bioskop. Aku udah beliin tiket lah buat kamu. Ketemuan di bioskop? Itu mah ngajakin nonton namanya. Mau ngapain sih? Iya, ketahuan deh. Gua heran sama si Aldo. Setiap dia deketin cewek, lancar-lancar aja tuh. Lah gua, butuh kerja keras, butuh usaha, butuh keringat darah. Gua curiga nih. Jangan-jangan bukan si Jimmy yang pakai pelet, tapi si Aldo. Yaudah nanti aku telepon lagi, aku kabarin, oke? Yaudah, see you. Bye-bye. Bye. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Gimana caranya gue bantuin Jimmy ya? Gue mau bantuin tapi nggak bisa dan nggak tahu caranya. Aduh gimana ya? Kimi, kamu nggak dengar penjelasan saya? Baby Kim, itu dipanggil Pak Diki. Baby Kim, si Kimi kenapa sih? Kimi. Kimi? Iya sayang. Aduh, Pak, maaf banget. Maaf. Kimi, kamu nggak fokus ya? Cuci muka sana. Iya Pak, maaf. Permisi. Nat, kok Kimi sayang-sayangan sama dosen? Emang Kimi udah putus sama Jimmy? Jangan-jangan sekarang sama Pak dosen? Nora, mana mungkin Kimi selingkuh sama Pak dosen? Nora, kamu mau ke toilet juga? Enggak Pak, saya masih fokus kok. Masih bisa belajar, nggak blur.
tak berharga. Ih, tuh Kimi sama Jimmy lagi ngapain sih? Oh my god, gue harus foto ini kirim ke Luna. Brian, coba lihat deh. Ini Tiwi kirim gue foto dan kayaknya ini anak kampus kita deh. Lo kenal nggak? Iya, itu anak kampus kita. Kimi sama Jimmy, mereka pacaran. Kimi? Kimi siapa? Kayak gue sering denger gitu namanya. Kimi itu mantan pacar gue. Gue diputusin pas gue kuliah di Aussie. Dan pas gue balik ke Jakarta, tahu-taunya dia udah punya pacar baru lagi di sini. Oh gitu ya. Tapi kok bukannya sekarang itu jam kuliah ya? Kok mereka malah ketemuan di depan toilet? Ngapain coba? Ya juga ya. Lun, lo boleh kirim fotonya ke gue nggak? Oke. Thanks ya. Nah, yang Bapak maksud itu. Oh, sebentar. Ini si Brian ngirim apa ini? Ma? Si Jimmy. Jim, sini kau dulu. Iya, Pak. Terus terang ya Jim ya, Bapak menyesal membantu kau selama ini. Kau bilang kau mau ke toilet, nggak taunya kau pacaran. Di mana pikiran kau sih? Pacaran? Kok Pak Bonar tiba-tiba bilang saya pacaran? Pas saya nggak pacaran kok. Nggak pacaran. Enggak, Pak, itu cuma nggak sengaja aja ketemu depan toilet. Terus saya pacaran, Pak. Ayah, macam mana sih kau ini? Kenapa kau selalu berbohong kepada Bapak? Pakai ini dong. Bapak minta kau keluar. Tapi kan, Pak... Keluar kau. Saya tidak suka dibohongin. Tapi sebentar, Pak. Kau bisa diam nggak? Atau kau saya keluarin sekalian? Iya, Pak. Sorry, Jim. Gak apa-apa, Zak. Permisi ya, Pak. Maaf ya, Pak. Kasihan si Jimmy. Coba kalau ada Didot sama Aldo, pasti bisa bantu. Jim, kamu udah beres kuliah belum? Ibu pengen telepon kamu, Nak. Ibu? Kenapa ya? Tumben minta telepon. Jimmy. Halo, Jim. Halo, Bu. Kenapa? Jim, Ibu udah ngambil keputusan kalau Ibu keluar kerja di pabrik. Beneran, Bu? Kapan? Baru aja. Ini juga masih di jalan. Ya udahlah, Bu. Jimmy kan juga pernah bilang sama Ibu, kayaknya Ibu lebih baik fokus jualan online daripada di pabrik. Iya, Ibu juga mikirnya gitu, Jim. Menurut Jimmy sih, nggak usah dipikirin lagi, Bu. Jalanin aja.
Iya, tapi masalahnya kalau ibu jualan online, Jim, kayaknya ibu nggak bisa deh bantu-bantu buat keperluan kuliah kamu. Terus untuk masalah keperluan di rumah juga kayaknya ibu juga masih berat ya, karena semua itu kan tergantung dari hasil penjualan online ibu. Ya udah nggak apa-apa lah Bu. Yang penting ibu nggak kecapean. Insya Allah Jimmy bakal berusaha semaksimal mungkin untuk gantiin posisi almarhum ayah. Jimmy bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahin ibu dan kuliah Jimmy sendiri. Makasih ya sayangnya ibu. Makasih banyak. Kamu tuh benar-benar anak ibu yang paling baik, gantengnya ibu. Iya Bu. Ya udah Jimmy lanjut kuliah dulu ya. Dah. Ternyata susah juga ya kuliah sambil kerja. Kalau kita nggak pinter atur waktunya. Gue harus cari cara supaya dua-duanya bisa jalan. Iya sih. Girls, kalian kalau kuliah yang bener ya. Ya pastinya dong, kalau gue sih udah pasti bener ya. Gak pernah bolos dan gak modus. Ih Tiwi, emangnya ada ya kalau orang kuliah teh tapi sambil modus? OMG Lia, ada dong. Bilangnya sih ke kampus. Tapi pas di kampus malah pacaran. Udah gitu sampai gendong-gendongan lagi, oh my god. Terus nih ya, katanya dia mau izin ke toilet. Tapi ternyata dia malah pacaran dong sama ayangnya. Gue sih jadi dia malu. Mungkin mereka berdua teh gak malu kali ya? Atau emang udah gak punya malu ya mereka berdua teh? Kayaknya sih gak punya malu. Lo bertiga itu bisa gak sih datang-datang tuh gak usah nyerocos aja kayak gitu? Bisa diem gak? Datang-datang ngomong gak jelas, gak penting tau gak omongan lo bertiga? Oh my god, gengnya mereka itu full of negative vibes guys. Gak enak nih nyampe sini. Nora lihat apaan sih? Kok kalian bisa lihat ada negatif vibes sih? Kan biasanya di film-film tuh ya, biasanya tuh di pinggir-pinggirnya ada asap-asap hitamnya. Nah ini kan gak ada. Orang nggak kayak gitu kali konsepnya. Nora salah ya. Kalian bertiga mau pergi aja apa mau ngajak berantem gue di sini? Tiwi, Dona, yaudah tuh kalau gitu teh kita mendingan cabut aja. Kalau kita lama-lama di sini teh nanti kita ikutan kena vibes gak tau malu ya kan? Iya, udah yuk. Ayo. Suara ini, kali ini gue yakin banget. Tunggu sebentar. Lo yang ngunciin gue di gudang kan? Gue ingat banget sama suara lo yang teriak-teriak dari dalam gudang. Ay kamu Kimi, naon sih? Ngunciin di dalam gudang? Gak tahu liat teh, gak ngerti. Iya. Aduh kalian bertiga gue kasih tahu ya. Tolong berhenti deh ngelakuin hal-hal yang aneh. Dan jangan mau disuruh-suruh sama Luna, buat apa? Udah deh, mendingan lo ngaku aja. Gak usah banyakan alasan. Ayo cepetan ngaku. Mau ngaku sekarang? Atau mau gue laporin aja ke Pak Rektor biar sekalian lo bertiga di DO dari sini. Mau? Kita juga mau laporin kalian ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, sama Pak Presiden. Mau ya?
Nora, nggak sekalian aja lu nyebutin semua pemerintahan Indonesia. Udah cukup ke rektor aja. Iya bener, ke rektor jadi DO. Ayo di DO lah, kabur sekarang. Dilaporin kabur. Kim. Emang tadi lu ngajakin si Jimmy ketemuan waktu dia ada kelas? Ketemuan? Iya. Enggak. Kok lo nanya gitu? Si Jimmy tadi diusir sama Pak Bonar. Dia dikeluarin dari kelas. Kenapa? Gua dengar sih tadi ada yang ngecebuin. Katanya lu ini curi-curi waktu buat pacaran. Hah? Oh, pantas tuh cewek-cewek ngomong kayak gitu tadi. Gara-gara gue lagi, Jimmy jadi kesusahan. Sekarang Jimmy-nya mana? Si Jimmy tadi udah balik duluan. Girls, kayaknya gue mau ngasih sesuatu ke Jimmy deh buat nebus kesalahan gue ke dia. Tapi caranya gimana? Emang lo mau ngasih apaan? Jawabannya nanti malam. Tapi yang jelas kalian bertiga siap-siap karena gue bakal butuh banget pertolongan kalian, oke? Bentar. Emang lu mau ngelakuin apa? Nah itu, rahasia. Oke girls, cabut. Tapi... Aduh... Main rahasia-rahasiaan aja. Kayak soal ujian nasional. Perjuangan buat ngejar gebetan gue kali ini bener-bener beda pokoknya. Tuh lihat tuh hasilnya. Badan gue pegal semua. Kaki gue pada sakit. Gara-gara gue ngejar si Rena sampai jatuh dari motor. Iya lo, Dot. Tapi, Dot, kenapa lo nggak sambil ngevlog aja pas ngejar gebetan lo? Hah? Ya kan? Bener banget tuh. Coba nih, Dot. Lu coba bayangin. Kalau lu ngevlog, terus lu jatuh ke got, abis itu videonya lu upload. Viewersnya pasti... Jamet. Boro-boro viewers gua. Yang ada viewers gua turun drastis. Nyungsep kayak gua. Itu mah derita lu kalau sampai kayak gitu. Hah? Tawa lagi lu, bukannya mikir. Dot, karena udah gue bilangin dari tadi, nggak usah dikejar. Lu nya nggak percaya sama gue. Nih, gue kasih tahu ya, kalau cewek udah nggak mau dikejar, kita harus diem dulu. Kasih dia efek biar dia tuh kangen sama kita. Dok, mau kemana? Gue mau ketemu target gue selanjutnya. Dok, gue ikutan dong, Dok. Dok, gue pengen tahu gebetan lu kayak gimana sekarang. Soalnya lu sekarang udah nggak pernah upload video, ya kan, tentang gebetan lu. Dress kekinian yaitu dress Korea. Ini dia. Oh, lihat begitu seksinya dress ini, belakangnya bolong yang pakai pasti akan cucok meong. Mirip banget kayak Siwon. Siwon itu artis cowok ya? Salah. Ya pokoknya kayak pemain-pemain Korea yang lainnya, ya artis-artis Korea lainnya tuh. Cucok banget kan? Tuh, keren. Ayo dong, di order adik-adiknya Mbak Num, darling. Ayo. Assalamualaikum. Tante. Waalaikumsalam. Ibu kangen banget sama kamu. Sama, Gini juga kangen banget sama ibu. Ibu tuh tadi denger suara sayup-sayup. Ini suaranya kayak gemes-gemes nih, pasti suaranya Kimi. Ibu, hari ini Kimi bawa teman-teman Kimi loh. Hai Tante. Kita ketemu lagi, ya ampun. Seneng deh kalian datang. Kok aneh sih? Kenapa Tante? Ini udah malam tapi kok
kalian masih tetap kelihatan cantik. Universe bukannya buat bayi ya, Tante? Ih, kamu bukan popok bayi itu dia pers. Masih lucu aja. Nora salah ya, maaf ya, Tante. Ya ampun, sefrekuensi ya Nora sama mamanya Jimmy. Iya bener nih si Jamet. Perasaan dulu-dulu lu sering banget bikin story. Dari mulai PDKT, pacaran, sampai putus sekalipun lu bikinin tuh story-nya. Iya. Sekarang kayaknya kudet ya. Apaan tuh? Kurang update. Iya. Ya, karena gue sekarang udah gak norak. Gue udah jalanin hubungan gue yang serius. Dan gue udah ketemu sama someone yang udah bikin gue berubah dari Aldo yang playboy jadi Aldo yang hari ini. Ya gitu. Dot, kalau saran gue ya, mendingan lu move on deh dari gebetan lu. Hah? Dok, lu tuh temen gua bukan sih? Harusnya lu tuh dukung gua supaya gua bisa mendapatkan cinta sejati gua. Lu nggak mau bantuin gua lagi? Oke, fine. Gua cukup tahu aja sama lu. Iya, gue sih cuma ngasih saran aja ya, Dot. Gue cuma nggak mau lu itu stuck sama satu cewek doang. Emangnya lu udah yakin dia juga bakal suka sama lu? Kalau misalkan dia nggak suka sama lu emang udah siap lu sakit hati lagi? Dodo, gua itu nggak butuh ceramah lu. Yang gua butuhin itu support lu, dukungan lu, bantuan lu. Lu kan pengalaman dalam deketin cewek, dalam berpacaran. Iya, terserah lo aja deh, Dot. Yang penting gue udah kasih tahu ya. Oh iya, gue juga lupa gue kan harus kerja. Hah? Jim, lu udah kerja? Maksud gue bantuin ibu gue kerja jualan online. Oh iya, yaudah cabut ya. Yaudah, oke. Yaudah, hati lu Jim. Ya, gue juga nih, Dot. Gue harus cabut, gue harus pergi. Hah? Ya, soalnya gue masih ada janji, gue lupa. Lu ada janjian sama cewek juga? Sama Pak Bonar. Hah? Gak usah ketawa lu. Sekali janji sama Pak Bonar. Ibu, ini kan Kimi bawa Nadia, Nora, sama Poppy. Nah, kita mau bantuin ibu jualan online. Nah, terus Bu, ini Nadia teman Kimi yang waktu itu Kimi bilang dia influencer, Bu. Followersnya lebih dari 1 juta loh, Bu. Wow. Nanti ibu boleh tuh jualan pakai akunnya dia di take over. Tapi maaf nih sebelumnya, ibu kan nggak pernah pakai koper. Jadi biasanya kalau ibu tuh pulang kampung tuh biasanya pakai kardus atau tas-tas kecil biasa aja gitu. Koper buat apaan, Tante? Oh maksudnya kopernya tuh buat nanti nyimpen barang-barang jualan ibu gitu ya? Iya. Enggak, Bu. Jadi take over itu artinya nanti ibu boleh pakai akunnya Nadia yang followersnya lebih dari 1 juta itu, Bu. Buat ibu jualan. Jadi nanti yang nonton banyak, yang beli juga rame, Bu. Ya ampun, kamu baik banget sih, Tante. Makasih banyak sebelumnya ya. Sama Tante. Aduh, jadi pengen buru-buru. Ya udah, masuk. Kelamaan di luar bisa kan menagih utang. Ayo masuk. Iya, Bu. Nanti sepatunya buka, taruh di situ aja. Iya, lepas sepatunya di situ ya. Oke. Halo, Rena. Iya, ini aku udah mau jalan kok. By the way, hari ini aku juga udah beliin tiket kamu ya. Reina, kamu suka nggak sih film romance gitu? Reina? Bukannya itu namanya gebetannya si Didot? Kok malah janjian nonton sama si Aldo? Oh ya Reina, kalau nanti masih ada waktu dan nggak kemalaman, kita sekalian makan yuk. Ya udah, oke. Kalau gitu kamu make up yang cantik. Oke, see you. Bye-bye. Dok. Reina. Reina yang Didot.
bunga sudah, coklat sudah, amplop surat juga sudah. Udah komplit semua ini. Kau masih ngapain sih di sini? Bukan jalan aja. Ongkosnya kan belum, Pak. Kau urusan ongkos aja ingat. Nih, 50.000. Sekalian uang tip. Tapi kan ongkosnya 49.000, Pak. Ya kan sisanya 1.000, itu uang tip. Kau harus bersyukur. Makasih, Pak. Iya. Sukses, Pak, buat kencannya. Kau tahu apa tentang kencan? Unik banget sih, Pak. Baca bismillah. Iya, Pak. Mana sih si Reja? Telepon aja. Bukan. Kebetulan nama gebetan gue sama Didot emang sama-sama Reina. Makanya gue nggak mau bilang ini ke Didot. Ya udah, Jim. Gue duluan ke parkiran ya. Bye. Kenapa Aldo jadi ngelarang gue ngasih tahu Didot? Apa jangan-jangan orangnya sama? Tenang aja, Pak. Pokoknya jangan khawatir. Bapak tinggal Sherlock aja. Nanti biar saya langsung datang ke rumah mantan pacar Bapak. Oke? Ya udah, Pak. Jimmy. Lo tau gak sih kalau gebetannya Aldo itu sama namanya kayak gebetannya Didot, sama-sama Reina? Jangan aku dong. Kamu matiin duluan, Ki. Kamu aja. Kamu aja. Kamu aja. Jadi gitu. Kamu aja. Gue sih nggak tahu, cuman ini tadi yang namanya Chelsea, betul? katanya sih nama gebetannya si Aldo namanya Chelsea. Gue jadi curiga. Gue curiga kalau gebetannya Aldo sama Didot itu Reina yang sama. Coba lu ikutin deh si Aldo. Aduh, bukannya gue nggak mau, tapi baru aja nih. Mungkin lu denger kan tadi, baru banget gue ditelepon sama Pak Bonar, gue ada janji sama dia. Udah, lu aja. Lu bantu nyokap lu, ntar-ntar aja. Ya, sana. Gue gak mungkin bilang kalau gue sebenarnya kerja di kafe. Masalahnya, Za, gue juga udah janji sama ibu gue nggak enak. Apalagi sama ibu sendiri. Lu dong. Ya udah deh, iya gue nanti bakal ngikutin si Aldo. Gue juga penasaran nih, cewek gebetannya Aldo tuh siapa? Nah, yaudah, coba lu ikutin. Ya, hati-hati ya, Za. Iya. Halo adik-adiknya Mbak Num, ketemu lagi nih sama Mbak Num. Gimana? Puas nggak sama baju-baju yang udah diorder? Tadi belum pada cerita ya, yang udah sampai barangnya gimana? Barangnya bagus kan? Top marko top kan? Barang-barangnya Mbak Num? Hah? Guys, ada yang komen nih. Mana anaknya yang kemarin? Skip aja videonya. Ya skip sih, kalau ini nggak seru soalnya anaknya nggak ada. Ya, pada nanyain ya anaknya mana? Nanti dong, soalnya kan waktunya jualan. Guys, live-nya kita matiin dulu sebentar, nanti kalian gabung lagi, oke? Kok dimatiin? Ibu lagi jualan, Nadi. Tante, maaf ya sebelumnya, tapi kayaknya cara Tante live tuh salah deh, kayak kurang apa ya? Kurang exciting, kurang apa ya, interesting gitu loh Tante. Salah gimana sih? Selama ini berasa bener-bener aja. Waduh. Gue kayak kenal tuh. Kalau dari bodinya sih, dari belakang, ini cewek mirip banget
sama cewek yang ditemuin sama Didot di kampus. Lu nggak lihat apa? Gua itu lagi ngikutin gebetan gua. Mana tuh? Wah, iya ini. Gua tidak boleh meninggalkan momen ini. Gua harus share ke Didot. Ternyata ada pengkhianatan di sini. Gua harus share sekarang.